Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu tentang operasi hitung pecahan. Ingat kembali bagian daripada pecahan. Di sini ada yang A disebut sebagai pembilang dan yang B disebut sebagai penyebut. Jadi, kalau ada pecahan 1/4, satunya disebut sebagai pembilang, 4-nya disebut sebagai penyebut. Contoh lain, 7/20, 7-nya disebut sebagai pembilang dan 20 disebut sebagai penyebut. Jadi tidak boleh lagi mengatakan atas dan bawah, tetapi pembilang dan penyebut. Pecahan ada beberapa bentuk. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan per 100 atau disebut persen. Contoh pecahan biasa seperti 1/2, 1/3, 5/4, 5/6, atau 7/8 itu adalah contoh pecahan biasa. Sedangkan pecahan campuran terdiri atas angka biasa dengan bilangan pecahan. Nah, sebagai contoh 1/2. 1 ini adalah sebagai angka biasa, kemudian 1/2-nya itu sebagai pecahan, bilangan pecahan. Selanjutnya pecahan desimal. Pecahan desimal ini bilangan berkoma. Contohnya 0,5, 0,6, atau 1,25 dan seterusnya. Sedangkan pecahan per 100 atau persen, kamu coba perhatikan contohnya 50%, ada tanda persen. Kemudian contoh lain 60%, 25%, atau 75%. Nah, selanjutnya penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Sebagai contoh, soal pertama, amati gambar berikut ya. Nah, dari gambar kita peroleh pecahan yang terbentuk adalah 3/4 dan 2/4. Nah, dari pecahan ini keduanya kita temui berpenyebut sama. Jika kedua pecahan berpenyebut sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi kita jumlahkan 3 ditambah 2, hasilnya 5/4. Nah, yang contoh kedua, coba anak-anak perhatikan soalnya 1/4/5 tambah 3/5. Nah, kita dapati kedua pecahan ini bentuknya berbeda. Ada yang pecahan campuran, ada juga yang pecahan biasa. Pecahan campuran 1/4/5 kita ubah dengan cara 1/4/5 sama dengan 5 dikali 1 ditambah 4. Hasilnya 9/5. Nah, setelah kita dapat hasil 9/5, berarti kita sudah dapati kedua pecahan tersebut berpenyebut sama. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 9 ditambah 3, hasilnya adalah 12/5. Nah, contoh selanjutnya adalah contoh ketiga. Anak-anak, amati kembali gambar yang ada di contoh soal yang ketiga. Nah, dari gambar kita peroleh pecahan yang terbentuk adalah 2/4 tambah 4/8. Nah, kedua pecahan ini berpenyebut yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita untuk mengerjakannya atau menyelesaikannya?
maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara menggunakan metode KPK atau perkalian menyilang. Nah, untuk contoh nomor 3 ini, kita menggunakan metode KPK atau kelipatan. Nah, kelipatan 4 dan kelipatan 8 kita cari. Kenapa harus dicari itu, Miss? Karena memang penyebut dari pecahan tersebut adalah 4 dan 8. Kelipatan 4 antaranya yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan ini ada tanda lingkar merah ya Ibu berikan di situ. Kelipatan yang paling terkecilnya kita cari angka yang sama. Ada angka 8 dan angka 16, tapi yang terkecil berarti adalah 8. Nah, KPK yang kita gunakan adalah 8. Berarti penyebutnya kita jadikan menjadi 8. Nah, 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Berarti pembilangnya juga harus dikali 2. Kemudian 8 dikali 1 tadi hasilnya 8. Sehingga pembilangnya juga harus dikali 1. Sehingga kita peroleh 4/8 tambah 4/8 sama dengan 8/8 sama dengan 1. Demikian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan chat Ibu. Terima kasih.